Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Real Muhammad Bahni. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hadis yang bertentangan. Terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Muhaddisin atau dua syekh ahli hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah dan Nabi pada saat itu dalam keadaan ihram, yang bunyinya an Ibni Abbasin qala tazawwaja Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrim, yang artinya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Maimunah dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini derajatnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada yang meragukan hadis ini. Kandungan hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Maimunah dalam keadaan ihram. Yang artinya boleh menikah walaupun dengan keadaan muhrim atau sedang berihram. Tapi hadis ini justru tidak diamalkan oleh para ahli fikih. Fuqaha selain Imam Madhab Hanafi tidak menjadikan ini sebagai hujjah dan malah mengatakan sebaliknya, bahwa haram hukumnya menikah dalam keadaan ihram. Hal ini menjadi rancu bagi sebagian kalangan yang biasanya kalau hadisnya sudah sahih, apalagi Bukhari dan Muslim, ya berarti harus diamalkan. Tapi nyatanya hadis ini malah tidak dilirik oleh para ahli fikih. Tapi justru para fuqaha selain madhab Hanafi mengamalkan hadis yang sepertinya derajat kesahihannya kurang dibanding hadis di atas, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi an Maimunata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun, yang artinya dari Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan halal atau bukan sedang ihram. Hadis riwayat Muslim. Jadi dua hadis di atas itu mempunyai makna dan kandungan hukumnya yang saling kontradiksi, yang kalau dalam istilah fuqaha serta usuliyun disebut sebagai at-ta'arud. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu mengandung hukum bahwa boleh menikah walaupun dalam keadaan muhrim atau sedang ihram. Hadis kedua yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim itu mengandung hukum bahwa sebaliknya tidak ada pernikahan dalam keadaan ihram. Dalam ilmu usul, jika terjadi kontradiksi antara dua sumber hukum, jadi yang dimaksud di sini adalah hadis, ya. Maka kalau memang memungkinkan untuk keduanya dikumpulkan, ini yang disebut dengan al-jam'u. Kan tetapi itu kalau mungkin. Dan kedua hadis di atas, dua hadis yang tadi saya sebutkan itu tidak mungkin untuk disatukan, maka mesti melalui tarjih, yaitu mengunggulkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan untuk diketahui mana yang lebih kuat dan diamalkan. Kalau dilihat dari derajatnya, tentu hadis Ibnu Abbas lah yang unggul karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadis yang kedua hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa memang banyaknya jalur periwayatan itu menjadikan hadis tersebut menjadi lebih kuat dibanding yang sedikit periwayatannya. Normalnya sih begitu. Yang banyak jalurnya tentulah ia yang lebih kuat, karena banyak jalur menunjukkan banyaknya perawi. Hadis yang diriwayatkan banyak itu lebih kuat dari yang sedikit. Normalnya sih begitu, tapi ulama justru tidak mengambil hadis Ibnu Abbas tersebut. Alasannya, para ulama fikih lebih mengunggulkan hadis kedua yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari Sayyidah Maimunah dibanding hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa bisa begitu? Karena hadis riwayat Imam Muslim itu diambil dari si empunya cerita itu sendiri, atau sumber dari cerita itu sendiri, atau orang yang mengalami dari cerita itu sendiri, yaitu Sayyidah Maimunah. Masalah ini sedang berbicara tentang pernikahan Nabi dengan Sayyidah Maimunah, yang kalau versi Ibnu Abbas itu terjadi ketika Nabi dalam keadaan ihram, sedangkan versi Sayyidah Maimunah yang beliau itu yang melakukannya, beliau itu si empunya itu sendiri, atau beliau itu adalah yang pengantin, itu terjadi ketika Nabi sedang tidak dalam keadaan ihram. Secara akal pun bisa diunggulkan bahwa kisah yang diceritakan oleh si empunya kisah itu jauh lebih bisa dipercaya, walaupun ia sendiri dibanding kisah yang diceritakan orang lain yang tidak punya peran dalam cerita, walaupun banyak yang bercerita. Nah, ini adalah salah satu metode tarjih antara dua hadis yang saling kontradiksi yang disepakati oleh ulama usul, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tokoh cerita atau dalam istilah mustalah hadis disebut dengan Sahihul Waqi'ah. Itu lebih diunggulkan dibanding hadis yang diriwayatkan oleh bukan tokoh cerita. Ini adalah salah satu metode tarjih yang dikenal dalam ilmu usul fikih, di samping metode-metode yang masih banyak, yang tidak cukup untuk disebutkan semuanya dalam video ini. Jadi sekian dari pembahasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.